Perkenalkan, nama saya Emmanuel Toga Jasa Situmorang. Saya dari Prodi Teknik Informatika yang ada di Unima. Pada saat ini saya akan menyampaikan apa itu yang dinamakan sharing and maintaining documents. Sharing and maintaining documents ini adalah cara kita untuk membagi dan mempertahankan atau menjaga dokumen ini. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah dokumennya. Oke, yang pertama adalah kita ingin mengapply different view to document atau membuat view yang berbeda di dokumen ini. Caranya adalah menggunakan view. Lalu di sini ada banyak pilihan. Kita pilih views untuk web layout, print layout, side to side atau vertikal. Ini gunanya untuk mengubah tampilan di dokumen tersebut. Apakah kita ingin side by side agar lembaran yang ada di kanan kiri, vertikal, web layout, print layout, atau mungkin di read more. Itu tergantung kebutuhan Anda. Selanjutnya adalah applying security in document atau menjaga dokumen ini agar tidak diedit ataupun tidak diakses oleh orang. Caranya mudah, kita pergi ke review, lalu restrict editing. Karena sebelumnya saya sudah merestrict ini, saya akan stop protection. Kita diminta masukkan password yang sebelumnya. Oke. Lalu untuk caranya sendiri, ketika kita sudah ada di menu ini, kita tekan yang checklist yang ada di nomor 2, lalu kita pilih di no change atau read only. Jadi ini tidak boleh diedit kecuali dari kita sendiri. Lalu yes, start enforcing protection. Lalu masukkan password yang baru. Oke. Nah, selain melakukan password, kita juga bisa melakukan user authentication atau pengenalan user. Jadi namun lebih mudah menggunakan password. Itu juga kalau Anda ingat. Oke. Sekarang ini sudah di encrypt, jadi tidak boleh diedit, hanya boleh di read. Lalu untuk mengenkripsi dokumen ini sendiri, jadi tidak boleh ada yang melihat, yaitu pergi ke file, info, lalu protect dokumen. Restrict editing tadi kita sudah. Bedanya adalah di encrypt password ini kita tidak memperkenankan orang untuk melihat dokumen tersebut, atau dokumen tersebut bisa bersifat rahasia, jadi hanya kita yang bisa melihatnya. Lalu restrict editing hanyalah melarang orang untuk mengedit dokumen tersebut. Oke, kita masuk ke encrypt password. Masukkan password yang tadi sudah di input 1, 2, 3. Nah, sekarang dokumen ini sudah terproteksi. Lalu bagaimana cara kita membuktikannya? Kita keluar dulu, lalu masuk ke dokumen, lalu kita cari dokumen yang tadi kita sudah edit. Kita cari dan sampai ke sini. Nah, kita sudah lihat ini sudah terenkripsi. Oke, kita masukkan passwordnya. Baiklah, dan bisa. Lalu yang selanjutnya adalah manage document version. Caranya mudah, yaitu kita pergi ke file, lalu ke info, dan manage document. Ini biasanya untuk merecover unsaved document atau mengembalikan dokumen yang tidak tersimpan. Biasanya kalau kita bukan begitu, maksudnya apabila kita melakukan kesalahan pada dokumen ini, kita bisa merecovernya lewat dokumen terakhir yang kita simpan. Oke, yang selanjutnya adalah sharing dokumen. Untuk sharing sendiri, kita bisa pergi ke share, lalu kita bisa share dengan apa dan bagaimana kita ingin mengirim dokumen tersebut, apakah dengan email, PDF, XPX, atau mungkin kita bisa melakukannya dengan mesin fax. Biasanya ini dilakukan orang zaman dulu. Lalu yang selanjutnya adalah
save dokumen. Ini adalah menyimpan dokumen yang telah kita buat. Ini sangat penting. Apabila kita tidak menyimpan dokumen dan langsung keluar, dokumen tersebut akan hilang dan kemungkinan besar tidak bisa direcover seperti tadi. Cara menyimpannya adalah jika kita ada di sini, kita tekan save. Ini sudah tersimpan, atau dengan file save sama seperti tadi. Jika ada ingin mengubah nama di sini, Anda tekan file, lalu tekan save as, lalu pilih di mana Anda ingin menyimpan dokumen, misal di sini, dan kita ubah namanya menjadi misalnya COVID-19. Oke. Dan save. Lalu yang terakhir adalah yang keenam, yaitu apply template to document atau template untuk dokumen kita. Setiap dokumen itu dibuat berdasarkan dokumen template. Misalnya template blank ataupun yang sudah ada untuk dokumen-dokumen undangan tertentu. Kita bisa lihat itu pada new. Di sini adalah template-template dokumen tersebut. Misal kita ingin memilih template seperti ini, snapshot calendar, blogger resume, atau blank yang biasa digunakan sebagian orang. Misal kita pilih ini, snapshot calendar, dan kita pilih create. Kalau Anda belum mendownloadnya akan terlihat seperti itu. Nah, ini adalah template dokumen yang baru. Oke, sekian dari saya. Itulah sekian dari saya tentang sharing and maintaining documents. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.